Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tidak kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat dan juga nikmat tempat. Dengan kedua nikmat tersebut kita dapat dikumpulkan di ruangan ini yang insya Allah diridhoinya. Allahumma dua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadirnya saya di sini akan mempresentasikan makalah saya, makalah hadis dengan tema jaga kelestarian alam. Alam adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena alam menyediakan kebutuhan dasar untuk kehidupan manusia, seperti halnya makanan, air, udara, dan tempat tinggal. Keindahan alam seperti pegunungan yang hijau, laut yang biru, dan juga sungai yang jernih merupakan kekayaan alam yang harus kita jaga. Namun, mengeksploitasi secara berlebihan dan kelalaian manusia mengancam kelestariannya. Salah satu contoh nyata adalah kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera untuk perkebunan kelapa sawit, yang mana mengakibatkan ribuan hektar hutan hilang setiap tahunnya, dan juga mengancam satwa liar seperti orangutan dan juga harimau Sumatera. Bukan hanya itu, kebakaran ini mengakibatkan kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan. Yang lebih parahnya, kabut ini sampai ke negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura. Pencemaran laut juga menjadi masalah yang serius dalam kehidupan manusia. Pada tahun 2018 telah ditemukan seekor paus sperma mati, yang mana di dalam perutnya terdapat kurang lebih 5 kg sampah plastik. Hal ini menunjukkan parahnya pencemaran laut setiap tahunnya. Jutaan sampah yang berada di laut membahayakan biota laut yang masuk ke dalam rantai makanan manusia. Banjir yang ada di kota Jakarta setiap tahunnya juga salah satu kerusakan alam yang sangat parah, yang mana mengakibatkan resapan air yang kurang dan juga membuang sampah secara sembarangan adalah memperburuk keadaan kerusakan alam tersebut. Kerusakan lingkungan tak hanya merugikan alam tetapi juga manusia. Hutan yang ditebang menghilangkan mata pencarian masyarakat, dan juga pencemaran laut mengurangi penangkapan ikan nelayan. Polusi udara memicu berbagai penyakit pernapasan. Dari latar belakang yang telah saya sampaikan, saya merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam tentang kewajiban manusia dalam menjaga kelestarian alam. Yang kedua, apa saja bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia, dan bagaimana Islam mengingatkan bahaya perusak alam. Yang ketiga, apa langkah-langkah yang bisa diambil berdasarkan ajaran Islam untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Dalam pembahasan pertama, pandangan Islam tentang kewajiban manusia dalam menjaga kelestarian alam. Menjaga kelestarian alam adalah kewajiban setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi dan seisinya dengan keseimbangan yang sempurna. Manusia dititipkan
sebagai khalifah di bumi ataupun pemimpin di bumi ini untuk mengelola dengan bijak. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa manusia harus menjaga amanah yang diberikan oleh Allah, termasuk menjaga alam. Ia menekankan bahwa segala bentuk perusakan lingkungan merupakan pengkhianatan terhadap amanah Allah. Seorang muslim harus peduli dengan lingkungan, apalagi sekiranya membahayakan untuk orang lain dan juga diri sendiri. Kelestarian alam juga merupakan bagian dari ibadah dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi umat muslim ini harus menjadi contoh dalam menjaga bumi ini, karena bumi ini bukan hanya titipan dari nenek moyang, tetapi adalah titipan yang harus dijaga untuk generasi yang mendatang. Yang B, bentuk kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia dan bagaimana Islam mengingatkannya bahaya perusak alam. Kerusakan yang paling nyata adalah deforestasi benar-benar yang dilakukan demi kepentingan industri dan perkebunan. Hutan-hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati telah berkurang akibat penebangan liar dan pembakaran lahan. Hal ini mengakibatkan pada habitat satwa liar yang terganggu. Pencemaran laut juga telah menjadi masalah serius akibat limbah industri, sampah plastik, dan tumpahan minyak. Banjir yang sering terjadi di kota-kota besar menunjukkan dampak nyata dari kerusakan lingkungan yang terjadi oleh manusia itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan teladan dengan menganjurkan pemanfaatan sumber daya secara bijak, melarang pemborosan air, dan juga menanam pohon adalah bentuk ibadah dan kepedulian terhadap lingkungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hadisnya yang berbunyi, janganlah kamu boros dalam menggunakan air meskipun kamu berada di sungai yang mengalir. Hadis ini menunjukkan bahwa kita harus menggunakan sesuatu dengan cara secukupnya, jangan dengan cara berlebih-lebihan. Walaupun kita berada dalam sesuatu yang banyak atau kapasitas yang banyak, tetapi kita harus menggunakannya secara dengan secukupnya. Masuki materi yang ketiga, yaitu langkah yang bisa diambil berdasarkan ajaran Islam untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Islam mengajarkan untuk menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan banyak petunjuk tentang pentingnya melestarikan alam dan mencegah kerusakan. Hadis yang menjelaskan tentang cara mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut yang memiliki arti, barang siapa yang menanam pohon lalu dengan sabar ia merawatnya hingga ia memakan buahnya, maka yang dimakan darinya adalah sedekah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan dengan menanam dan merawat pohon. Berdasarkan ajaran Islam, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan lingkungan. Salah satunya menanam pohon, merawat pohon agar hijau dan udara bersih. Dari yang saya menyimpulkan, kerusakan lingkungan terjadi saat ini sebagian besar terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Mengatasi dan mencegah kerusakan lingkungan, Islam memberikan pedoman agar manusia hidup dengan bijak dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Memahami ajaran Islam tentang lingkungan, diharapkan manusia lebih sadar akan tanggung jawabnya dalam menjaga alam. Setiap individu berperan aktif dalam pelestarian lingkungan, maka bumi ini akan menjadi tempat yang layak untuk dihuni oleh generasi sekarang maupun yang mendatang. Mungkin masuki sesi tanya jawab, silakan ingin tanya. Izin bertanya,
Apa peran masyarakat dalam menjaga kelestarian alam? Baik, izin menjawab. Masyarakat di sini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian alam. Salah satunya melalui partisipasi dalam kegiatan pelestarian alam. Yang mana dengan adanya pelestarian alam ini, bumi akan menjadi semakin cerah dan juga semakin hijau, dan udara bisa menjadi lebih bersih. Dengan peran seperti itu, masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Itu jawabannya. Matian Domat, izin tanya, bagaimana pendidikan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam? Baik, pendidikan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan informasi tentang dampak perilaku manusia terhadap alam, mengajarkan cara-cara pelestarian, serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan lingkungan. Selanjutnya, Izin bertanya, pemateri yang terhormat, apa saja faktor-faktor yang mengancam kelestarian alam di lingkungan kita? ada beberapa faktor yang mengancam kelestarian alam di sekitaran kita. Contoh kecilnya yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan juga hal-hal yang lainnya. Serta mengeksploitasi alam secara berlebihan atau mengambil kekayaan alam secara berlebihan adalah faktor yang mana mengakibatkan merusaknya kelestarian alam di lingkungan sekitar kita. Mungkin saya lanjut pertanyaan berikutnya. Pemateri yang terhormat, izin bertanya, sebutkan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup. Terima kasih. Ya, izin menjawab. Upaya dalam melestarikan lingkungan hidup, ada upaya melestarikan hidup antara lain yaitu dengan cara penanaman pohon, pengurangan sampah plastik, dan juga penghematan energi, serta melakukan hal-hal penghijauan untuk kelestarian alam kita. Itu adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam kita agar tetap tenang, aman, damai, dan juga tentram. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.